Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Budi Utomo adalah bentuk tindakan proaktif dalam merespon kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang saat itu membatasi akses pendidikan bagi orang Indonesia. Di balik berdirinya Budi Utomo, ada tokoh penting yang memperkasai organisasi ini, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keresahan Wahidin akan kondisi bangsa Indonesia saat itu membawanya pada sebuah gagasan untuk mendirikan studi fund atau dana pendidikan, guna menolong para pemuda agar dapat menuntut pendidikan di perguruan tinggi. Pada tahun 1906 sampai 1907, ia melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Pulau Jawa dengan tujuan membuka pikiran kaum priai untuk bersama-sama mencari jalan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan. Kan tetapi, usaha tersebut tidak mendapat tanggapan dari kalangan priai golongan tua yang konservatif. Wahidin kemudian mengajak mereka bertukar pikiran, hingga akhirnya mereka tertarik dan sepakat untuk mewujudkan dan mengembangkan cita-cita Wahidin dengan mendirikan organisasi bernama Budi Utomo atau Budi yang Utama. Tujuan utama Budi Utomo yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura tentang pentingnya merenungkan posisi mereka dalam masyarakat. Selain itu, Budi Utomo juga bertujuan untuk meningkatkan perkembangan mata pencaharian serta kualitas hidup seluruh bangsa Indonesia dengan fokus pada pendidikan, pengajaran, dan pengembangan kebudayaan. Salah satu organisasi pergerakan nasional yang teguh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi adalah Sarekat Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Ki Hajar Samhudi pada 16 Oktober 1905. Samhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Pada tahun 1912, Haji Umar Said Cokroaminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendirian Sarekat Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. 2. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. 3. Memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. 4. Membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Pendidikan Taman Siswa pada mulanya terbentuk ketika Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo diasingkan oleh Belanda. Meskipun diasingkan, ketiganya tetap aktif dalam forum dan kegiatan Indonesia di Belanda. Bahkan Ki Hajar Dewantara memperoleh penghargaan Europese Akte Pendidikan Kolonial didasarkan pada diskriminasi rasial yang di dalamnya terdapat pemahaman kepada anak-anak pribumi yang mengalami penderitaan karena inferioritas. Kondisi seperti itu harus diubah. Meski pemerintah Belanda menggunakan istilah santun menghadapkan pribumi, akan tetap dalam penerapannya masih tidak manusiawi. Dengan melihat kondisi yang sedemikian rupa, maka Ki Hajar Dewantara memerlukan suatu wadah yang akan digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan yang ada, yakni dengan membentuk National Onderwijs Taman Siswa dan didirikan untuk pertama kali di Jogja pada tanggal 3 Juli 1922. Organisasi Gerakan Pemuda adalah kelompok yang dibentuk oleh kaum muda untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan hak-hak mereka, atau mendorong perubahan sosial. Ada banyak jenis organisasi gerakan pemuda, mulai dari kelompok yang berfokus pada isu-isu lokal hingga organisasi internasional yang bekerja pada skala global. Berikut adalah beberapa contoh organisasi gerakan pemuda. Organisasi kepemudaan politik, organisasi kepemudaan sosial, organisasi kepemudaan budaya. Tujuan gerakan pemuda dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Memperjuangkan hak-hak kaum muda. 3. Mendorong perubahan sosial. 4. Mengembangkan potensi kaum muda. 5. Membangun rasa
solidaritas, dan persatuan. Perhimpunan Indonesia atau PI adalah sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia sebagai nama organisasinya. Bahkan, Perhimpunan Indonesia disebut sebagai pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia kancah internasional. Organisasi ini membuka dan memberikan peluang besar bagi mahasiswa yang ingin bergabung dengan sebagai anggota Perhimpunan Indonesia. Sebagai pelopor dari kemerdekaan Indonesia pada kancah internasional, Perhimpunan Indonesia telah mencetak sejarah unik sebagai organisasi dari anak bangsa pertama yang menggunakan istilah Indonesia pada nama organisasinya setelah melalui beberapa kali proses perubahan nama. Indisi Parti adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Danurtija Setiabudi, Ciptomangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini merupakan organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Indisi Parti muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan De Indische-Bond. Tujuan 1. Memelihara nasionalisme India dengan menyatukan kebangsaan semua bangsa India, menyatupadukan intelek dalam golongan-golongan bangsa yang masih hidup terpisah, dan menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan diri terhadap diri sendiri. 2. Menyingkirkan kesombongan rasial dan keistimewaan ras, serta memajukan kerjasama nasional. 3. Memperkuat tenaga bangsa India melakukan kemajuan dalam bidang teknik, penguasaan diri, dan pola pikir dalam bidang kesusilaan. 4. Memperkuat daya pertahanan bangsa India untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. 5. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa India, terutama dalam memperkuat yang lemah ekonominya. Partai Nasional Indonesia adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di Bandung pada 4 Juli 1927. Tujuan pembentukan Partai Nasional Indonesia adalah untuk mengekspresikan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Kelahiran Partai Nasional Indonesia atau PNI sendiri dilatar belakangi oleh situasi sosial, politik, dan kompleks. PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 hingga tahun 2000-an. Tujuan dibentuknya PNI yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas percaya pada diri sendiri. Kemerdekaan tersebut dapat dicapai dengan memperjuangkan asas self-help, non-kooperatif, dan marxisme. Hal ini juga yang mempelopori banyak pihak untuk membentuk partai-partai politik lain. Jadi dapat diketahui bahwa pembentukan Partai Nasional PNI adalah sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia.